Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kami sarankan diketik ya, ada tulisan CC di situ supaya nanti teksnya muncul sepanjang saya bicara. Jadi ada, tidak hanya mendengar tapi ada tulisan teks, diketik ada tulisan CC, jadi ada subtitlenya. Jadi sekarang kita membahas tentang Kaisang Pangarep ya. Kaisang Pangarep itu sekarang jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, sementara Gibran Raka Buming Raka itu menjadi Wali Kota Solo. Ya, dan kemudian ayah kedua mereka yaitu Insinyur Haji Joko Widodo itu menjadi presiden ya. Presiden Republik Indonesia, sementara menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan adik iparnya menjadi ketua ya, ketua Mahkamah Konstitusi, karena Anwar Usman namanya, karena Anwar Usman menikah dengan adik kandung Jokowi yaitu Hidayati. Jadi tampaklah ini yang disebut dinasti politik. Di saat Pak Jokowi masih menjabat presiden, itu kemudian dia memunculkan kerabatnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik, menjadi tokoh publik, menjadi orang-orang yang berpolitik. Dan ini ada nanti masalahnya yang diserang oleh para pengkritisi atau penggiat-penggiat demokrasi. Ini satu gejala pertumbuhan demokrasi yang tidak baik ya, karena ada dinasti politik. Itu berarti nanti akan terjadi konflik of interest ya. Ada benturan kepentingan, mendahulukan kepentingan bangsa atau mendahulukan kepentingan keluarga atau mendahulukan kepentingan kelompoknya sendiri. Ketika mereka masing-masing itu, ya, ketika mereka bertelepon-teleponan atau bertemu di meja makan membahas satu persoalan, tentu persoalan bangsa tertentu, persoalan bangsa kita dalam satu meja makan keluarga itu tentu mereka akan sukar ya mendahulukan kepentingan rakyat banyak, mendahulukan kepentingan masyarakat Indonesia yang dia pimpinnya, atau mendahulukan kepentingan penduduk di satu kawasan, di satu wali kota atau kabupaten kalau dia jadi bupati, atau dia di gubernur kalau di satu provinsi kalau dia menjadi gubernur. Jadi inilah yang akan membuat kerusakan-kerusakan dalam kepemimpinan yang menanggung nanti keputusan-keputusan politik yang selalu terbentur oleh kekuasaan, oleh kepentingan keluarga. Itu yang nanti yang dirugikan adalah rakyat secara keseluruhan. Jadi dinasti politik ini seharusnya dihindari, tetapi justru di masa era Jokowi dia sengaja ya membangun dinasti politik dengan mempersilahkan anaknya menjadi ketua partai, anaknya menjadi gubernur, mendorong menantunya menjadi wali kota Medan, dan kemudian juga menyerahkan dalam tanda petik ya adik kandungnya itu menikah dengan Anwar Usman yang juga ketua Mahkamah Konstitusi. Ini satu gejala yang baru terjadi di era modern ini, di era politik Indonesia modern, di era Pak Jokowi ini. Dulu beberapa pengamat mengatakan di zaman Presiden Soeharto yang berkuasa 30 tahun, di akhir kekuasaan Pak Harto baru mempromot, menjadikan Tutut sebagai Menteri Sosial. Itu zaman Pak Harto yang kekuasaannya sudah lama, sudah 30 tahun lebih, baru memunculkan anaknya, mendorong anaknya menjadi politisi, yaitu mengangkatnya sebagai Menteri Sosial, yaitu Tutut ya. Tapi di zaman kepemimpinan Pak Jokowi yang baru 9 tahun, nggak selama Pak Harto, itu sudah memunculkan ya tokoh-tokoh politik, orang-orang politik, orang-orang yang memiliki satu power, satu kekuasaan dalam lingkungan keluarga, menantunya, anaknya, ya, kakak iparnya dan lain-lain. Dan inilah sebuah catatan, barangkali ini menjadi contoh yang buruk karena diikuti juga ya. Ada bupati
seperti Banyuwangi atau di Banten itu kemudian diikuti ya, jabatan politik itu kemudian direbut ya untuk semacam menjadi milik keluarga besar begitu, jabatan-jabatan publik, sehingga semua akses ekonomi atau akses politik itu terkumpul dalam keluarga besar di beberapa lokalitas atau di beberapa lokasi di Indonesia itu. Itulah yang corak dinasti politik yang sebenarnya memang dicontohkan ya dari atas ya. Pak Jokowi tentu tidak bisa melarang ya munculnya dinasti politik karena dia sendiri melakukan hal itu dengan terang-terangan dan tanpa ada satu ungkapan-ungkapan yang lebih kritis tentang mudorotnya dinasti politik ya. Sehingga akumulasi kekuasaan dan ekonomi itu akhirnya mengerucut ya pada kelompok-kelompok keluarga di berbagai tempat, di berbagai daerah dengan dukungan partai-partai politik yang berbeda-beda. Apakah ini akan membuat Indonesia jauh lebih buruk pasca Anies Baswedan kalau tidak mengatur kembali apakah dinasti politik itu boleh? Konon di beberapa negara ketika seorang memegang satu jabatan itu konon ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah tidak boleh ada yang masuk mengikuti atau menjabat jabatan politik yang sama di dalam masyarakat supaya tidak terjadi konflik of interest atau benturan kepentingan. Moga-moga ini salah satu catatan yang menjadi satu PR ya buat pertumbuhan demokrasi yang lebih sehat ya, yang lebih genuine lagi, yang lebih bisa mensejahterakan rakyat karena tidak ada pengelompokan, tidak ada penguasaan sumber-sumber ekonomi dan kekuasaan di dalam keluarga atau di dalam keluarga besar di sebuah keluarga di berbagai daerah yang kita sebut sebagai dinasti politik. Semuanya bergerak dinasti politik itu dan aktif dalam waktu yang hampir bersamaan dalam ikatan persaudaraan keluarga besar. Itulah yang kita khawatirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa diketik di sebelah kanan atas atau sebelah kiri ada tulisan huruf C. Mohon diketik supaya hurufnya nanti muncul ya. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada ya, Pak Yudi? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Allah. Islam. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja.